halal dan ada yang haram. Salah satunya kita bisa lihat di ayat ketiga. Di ayat ketiga itu hampir setengah halaman. Situ membahas tentang khususnya makanan. Hurrimat alaikumul maitatu, Allah mengharamkan kepada kita semuanya maitatu, mayit, bangkai, wadamu, dan darah. Jadi kalau ada makan darah, ada biasa itu darah dikumpulkan, darah binatang kemudian dibekukan. Atau apa jenis makanan itu? Ya. Itu hurrimat alaikum, itu telah diharamkan oleh Allah untuk kita semuanya. Walahmul khinzir, apa lahmul khinzir? Khinzir, babi. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan semuanya yang disembelih selain atas nama Allah. Jadi kalau sapi saja yang sudah halal tetapi tidak disembelih atas nama Allah, maka itu menjadi haram. Termasuk ayam, ya, ayam yang disembelih tidak disertakan dengan atas nama Allah, maka itu juga bisa menjadi haram. Tetapi dalam hadis Nabi, Nabi menjelaskan ada beberapa yang bangkai itu bisa dimakan. Ya, yang dijelaskan para ulama fikih itu ada seperti bangkai ikan. Ya, jadi semuanya yang di dalam lautan itu boleh dimakan, kecuali kapal selam. Yang dimakan kalau kapal selam. Ya, jadi itu semua yang dalam lautan. Ya, bagaimanapun bentuknya. Ada ulama yang mengharamkan ikan paus, karena katanya bukan sejenis ikan. Paus itu bukan ikan katanya. Jadi itu sejenis mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Jadi ya, tapi ada juga. Jadi itulah ulama fikih itu berbeda pendapat bagaimana tentang kaitannya dengan halal haram ini. Termasuk penjelasan seperti ini. Mengapa sesuatu itu diharamkan? Ya. Kalau dalam kaidah-kaidah usul fiqh, dalam kaidah itu, jadi kenapa bisa diharamkan? Karena illat, karena dampak daripada pengharaman itu. Contoh, mengapa diharamkan khamar, balok dan sebagainya? Karena bisa memabukkan, ya, bisa memabukkan. Jadi illatnya itu memabukkan. Jadi itu sebenarnya yang diharamkan itu. Narkoba, ya, bukan nasi kontrobaya, bukan. Narkoba itu ya segala narkotika dan obat-obat terlarang. Narkoba itu kalau di undang-undang pasal kalau di perundang-undangan itu yang dilarang itu bukan penggunaan narkoba, tapi penyalahgunaan narkoba. Nah, di situ bisa digarisbawahi penyalahgunaan narkoba. Berarti selama penggunaan narkoba itu baik, berarti boleh. Nah, ini kaidah usul seperti itu. Nah, makanya hampir semua, saya ya setelah baca beberapa literatur, obat-obat kimia ada kandungan narkobanya. Tetapi dengan kadar yang memang yang wajar, yang memang standarnya. Tapi kalau sudah berlebihan, sudah lebih melewati standar, berarti itu sudah menjadi haram. Termasuk khamar, karena di beberapa negara yang dingin, khamar itu atau biasa disebut kalau ada jenis khamar itu wine, anggur. Itu kalau kita minum biasa itu bisa mabuk, tapi orang-orang yang di luar negeri yang daerah dingin itu biasa dijadikan minum biasa, diminum untuk menghangatkan dan tidak memabukkan bagi mereka. Berarti itu tidak haram bagi mereka. Tapi kalau kita baru diminum seteguh,
nah langsung kita itu jelas memabukkan. Bukan hanya sebenarnya khamar. Kalau chai kita minum nah bisa dimabuk, itu bisa haram. Yang biasa kita termasuk juga onde-onde, kalau mabuk kita minum maka onde-onde haram. Jadi ilatnya di situ. Babi itu boleh dimakan kalau dalam keadaan darurat. Ad-darurat itu tubihul mahzurat. Ya, dalam kaidah usul itu dalam keadaan darurat itu tubihul membolehkan al-mahzurat yang terlarang, yang contoh ketika dalam kondisi kita sangat lapar di daerah, kita berada di daerah daerah Kristen yang banyak mayoritas non muslim, dan yang disediakan hanyalah contoh babi. Nah, itu kalau kita masih bisa tahan ya tahan, cari makanan yang bisa dimakan silakan dicari. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan darurat, kita tidak bisa lagi, hanya ilat dalam hanya biqadri, dalam kadar itu ya, dalam kaidah usul untuk kadar menguatkan diri kita supaya bisa bertahan hidup, bukan untuk bisa mengenyangkan dan sebagainya. Nah, ini nanti di surah Maidah banyak kita mendapatkan beberapa hukum-hukum syariat yang bisa kita jadikan pandangan, ya, menjadi pemahaman kita dalam bersyair, dalam beragama. Tapi sekali lagi tidak sepenuhnya apa yang kita baca, khususnya terjemahan itu kita bisa melihat beberapa pandangan mazhab. Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk imam-imam yang lain. Di kitab-kitab hadis Bukhari, setelah imam mazhab barulah muncul imam hadis Bukhari, Muslim, Imam At-Tirmizi, yang banyak ya, yang mungkin kurang pas ini, banyak ada kelompok tertentu hanya mengambil Bukhari, Muslim, tidak mengambil dari imam At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi. Contoh, ada hadis di dalam Sunan At-Tirmizi, sebagian kelompok hanya mengambil bagian atasnya, setelahnya sudah tidak diambil, padahal itu kan satu matan. Dalam istilah hadis itu matan itu yaitu kontennya, itu isinya. Kalau sanad itu para orang-orang yang meriwayatkan hadis itu hingga sampai kepada Nabi. Ya, jadi memang harus jelas jalur sanadnya supaya tersambung itu hadis, itu diteliti. Ya, jadi kita juga ya pandai-pandailah kita melihat untuk selalu menambah pengetahuan, untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, khususnya memakmurkan masjid kita, insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.